Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata di mulutku, karena ku hidup oleh percaya. Aku percaya, mujizat nyata di saat aku berdoa. Mujizat-Mu nyata. Haleluya. Bapa kami yang baik, mujizat-Mu nyata di saat kami berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami percaya dan kami merasakan, mengalaminya sendiri ya Tuhan, bahwa di saat kami berseru, di saat kami berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Bapa, Engkau proses hidup kami ya Tuhan, agar hidup kami ini berkenan di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa kami yang baik, malam ini ya Tuhan, hamba-Mu ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu ingin sharing firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau buka pikiran kami, hati kami, mata rohani kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan mari Roh Kudus curahkan air jernih-Mu untuk menyucikan segala kenajisan di dalam tubuh kami, agar kami layak menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau ambil otoritas hidup kami, dan berikanlah kami pengertian pemahaman akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyiapkan hati kami yang subur, yang siap Engkau tanami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara,
malam ini saya akan sharing dan juga saya akan bersaksi di Maleakhi 10 ayat di Maleakhi 3 ayat 10, maaf salah, yaitu tentang persepuluhan. Lah itu setiap gaji, kalau saya kerja di Hong Kong ini kan setiap gaji 1 bulan sekali kan gajian, jadi itu seharusnya itu diambil persepuluh untuk gereja ya. Tetapi dulu sebelum saya benar-benar di dalam Tuhan, cuma rutinitas gereja lah kayak gitu, sempat tawar hati, saudara, saya tawar hati. Saya saya itu berpikir gini, daripada saya kasih gereja kan sayang 10% gitu, lebih baik kan saya pakai shopping, belanja baju segala macam gitu kan, dan juga saya kirimkan ke Indonesia. Ternyata benar Tuhan, bahkan di dalam firman Tuhan tuh kalau kita nggak taat, kita belajar kikir, jadi ibaratkan nanam padi itu akan dimakan belalang habis, belalang belahap, yaitu walaupun kita bekerja keras tetapi tidak membuahkan hasil, jadi kosong gitu. Ibaratkan padi yang kita tanam itu, yang kita tuai itu padi yang kosong gitu, padi yang gabuk, katanya orang Jawa seperti itu. Lah di saat itu belakangan ini memang Tuhan itu memproses saya, bahkan sekarang ini juga Tuhan masih memproses saya untuk memurnikan saya supaya saya ini benar-benar layak di hadapan Tuhan jikalau tiba saatnya nanti. Makanya dari situ ibarat orang sekolah itu masih diuji untuk kenaikan kelas, bahkan mau belajar mau masuk TNI, mau jadi presiden juga kan ya, juga perlu diuji gitu. Seperti umat manusia akan masuk ke surga, kita akan ke surga pun juga diproses, tergantung dari kita sendiri bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan itu. Saya ini orang berdosa, saya sebenarnya nggak layak untuk Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, saya dipungut, saya disucikan, dimurnikan. Jadi saya meresponi panggilan Tuhan ini. Bahkan kadang saya juga berpikir, Tuhan itu kok begitu sayang sama saya gitu kan. Sehingga terkadang saya juga nggak ngerti panggilan saya itu di mana gitu. Yang penting saat ini saya itu ibaratkan sungai itu ikut arus, jadi ikut aliran arus sungai kayak gitu. Jadi kayak saya sekarang ini lagi belajar taat dalam perpuluhan, persembahan juga, bahkan juga taat untuk belajar mengasihi sesama, walaupun saat sebelum saya begitu belum mendalami begitu dalam dengan firman Tuhan, saya juga terkadang masih ego gitu, masih ada emosi juga, masih sayang juga sama uang gitu, masih mementingkan diri sendiri. Tetapi belakangan ini saya melihat hasil karya Tuhan di dalam hidup saya, wah luar biasa gitu. Bahkan belakangan ini dalam 1 tahun ini saya itu taat dalam perpuluhan ini selama 3 tahun ya di Hong Kong. Yang ini memang saya taat banget, saya tidak pernah telat, walaupun saya juga masih gitu aja, masih sering dibohongi. Mungkin ada telatnya juga sih, waktu kemarin masih potong gaji apa kayak gitu ya. Tetapi juga saya itu kalau ada rezeki lebih gitu, saya saya persembahkan untuk Tuhan gitu loh. Tetapi di sini buahnya itu saya merasakan buah manisnya itu di saat kita taat. Di dalam ayat Maleakhi 3 ayat 10,
bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Benar saudara, kalau secara logika waktu aku pulang ke Indonesia yang tahun kemarin ya, hari puasa bulan 4 tahun kemarin, nah itu secara logika lah aku kekurangan, bener kekurangan. Saya pulang cuma bawa gaji ya, saya kirim uang ke Mas Katon itu akhir bulan untuk Natal ya, untuk Natal bulan 12 masih kirim, bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan, sedangkan di rumah 2 bulan lah, itu pun pengeluarannya luar biasa, yang syukuran lah apalah gitu ya, luar biasa. Di total kurang lah, kalau secara manusia kurang gitu. Apalagi waktu itu juga, saat itu saya diproses Tuhan dengan gesekan rumah tangga ya, di situ akhirnya bertubi-tubilah ujian, benar-benar hati itu diremukkan lah, karena ya sebenarnya kita itu, makanya di dalam firman Tuhan jangan menghindari persekutuan untuk menguatkan iman kita, dan teruslah untuk meminta firman Tuhan untuk memberikan kekuatan. Terkadang juga dengan masalah ini merasa beban kita itu sangat berat gitu ya. Nah, terkadang kita juga egois lah, di situ saya gagal untuk mempertahankan rumah tangga. Nah, di situ akhirnya apa? Kalau kita gagal dalam proses, Tuhan akan memberikan proses lagi yang benar-benar sampai kita itu lulus dalam ujian yang tahap yang saat ini, agar kita ini bisa naik tahap kayak gitu. Ibaratkan anak sekolah naik kelas lah, setelah ujian di SD ibaratkan, untuk naik kelas ke SMP kita juga harus ikut ujian. Nah, kalau gagal itu kita ngulang dari awal. Nah, dari situ Tuhan, saya merasa saya gagal. Itulah kalau di dalam kekristenan ya, mengikuti Isa Al-Masih, kejahatan janganlah dibalas dengan kejahatan. Tetapi karena waktu itu juga saya itu masih manusiawi lah, itu masih kedagingan gitu, masih membela kebenaran pada diri saya, karena saya itu tidak melakukan kesalahan apa-apa, kenapa kok sampai begitu gitu, padahal saya sayangnya seperti itu gitu. Di sini campur tangan Tuhan luar biasa. Walaupun saya gagal dalam proses, tetapi dalam keuangan Tuhan itu mencurahkan di saat saya butuh. Di situ Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, sampai pada akhirnya saya di Indonesia 2 bulan saya nggak kekurangan suatu apapun. Saya bisa happy dengan keluarga, masih bisa lebaran juga masih bisa pergi ke rumah saudara, rombongan kayak itu. Saya bahagia banget gitu loh. Makanya kalau kita memberikan persepuluhan atau persembahan, kita harus mempunyai keikhlasan, ikhlas, sukacita, damai gitu. Kalau kita memberikan persepuluhan ini dengan ikhlas, nah itu kita plong gitu, kita happy gitu loh, kita happy, dan kita nggak akan kekurangan. Dan saya juga merasakan sampai saat ini pemeliharaan Tuhan itu di dalam hidup saya luar biasa. Saya nggak kekurangan suatu apapun, walaupun kebutuhan saya banyak gitu, saya menghidupi 2 anak gitu ya. Saya seorang ibu dan sekaligus bapak yang bertanggung jawab ya untuk anak-anak saya semuanya gitu. Nah, dari situ kalau tanpa pertolongan Tuhan saya nggak akan mampu gitu ya. Seperti dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Saya percaya pegangan saya untuk keuangan, yaitu di dalam Maliaki dan juga Lukas ini, saya jujur saudara, sebelum gajian kayak gitu, gajian sebelum uang saya pakai, memang saya sila-sila. Dulu masih ada suami, itu saya persepuluhan utama, terus ngambil untuk libur dalam 1 bulan. Semua gaji saya kirimkan ke suami. Ya sebenarnya sih ada hasilnya ke suami, ada hasilnya sebelum suami ini jatuh dalam pencobaan. Ya saya nggak mikir bagaimana caranya. Selama ini kan saya turun tangan sendiri, saya itu sibuk cari kebenaran lah, ibaratkan kebenaran ya, karena saya merasa benar karena saya nggak melakukan kesalahan, jadi rasa sakit itu terasa gitu loh. Sebenarnya harusnya kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, di saat suami jatuh gitu kan, kalau orang luar melihat suami selingkuh kayak gitu, disyukurin biar diceraikan aja lah, biar orang kayak gitu nggak berguna. Sebenarnya kalau kita hidup di dalam Tuhan, kasihan, karena dia sudah dirasuki iblis gitu loh. Itu. Dan apalagi sekarang kayak gitu. Tapi biarlah itu urusan mantan, urusan suami. Karena di dalam ajaran Tuhan Yesus, di dalam Alkitab tidak ada mantan suami. Tetapi biarlah itu urusan suami dengan Tuhan. Saya sekarang sudah nggak akan menghakimi lagi, dan juga sudah tidak akan mencari lagi. Karena apa? Di waktu itu saya memberontak sama Tuhan, saya selalu turun tangan, bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Akhirnya apa? Masalah terus bertambah. Lah setelah itu saya letakkan di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu. Saya lost kan. Kalau orang di zaman now bilang lost doll. Akhirnya saya sekarang nggak sakit hati, bener. Saya nggak sakit hati, juga nggak nangis lagi seperti kemarin gitu loh. Walaupun sekarang dia nikah lagi, enjoy gitu loh, itu urusan kamu gitu loh. Dan saya yakin kalau cinta sesaat nggak akan bisa selamanya, apalagi sampai menjual iman gitu loh kan, sampai menjual iman demi kenyamanan sesaat gitu, dan akan kamu bawa kemana itu gitu. Jadi saat ini ya saya menikmatilah proses Tuhan gitu ya. Saya luar biasa enjoy, saya lebih bahagia, lebih senang, lebih enak kayak gitu. Kayak saya banyak waktu untuk Tuhan hari-hari ini, luar biasa. Memang saya mengambil keputusan untuk tidak mendekat sama lawan jenis, karena itu kelemahan saya. Kalau saya sudah telepon, apalagi nanti kalau temannya telepon, akhirnya tidak ada waktu untuk Tuhan. Nah sekarang ini banyak waktu saya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup di jalan Tuhan. Jadi jikalau Tuhan memang memberikan jodoh buat saya untuk pengganti suami, pasti Tuhan akan memberikan pengganti yang lebih takut akan Tuhan. Dan itu janji saya. Makanya saya saat ini tidak membuka hati saya hanya untuk Tuhan. Nah dari sini proses demi proses saya menikmati buahnya, luar biasa. Dan saya juga menikmati buahnya itu enggak, buah hati saya itu damainya itu enggak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu saudara, enggak bisa diucapkan, enggak bisa ditulis gitu. Karena apa? Ibaratkan bunganya itu yang paling indah, yang paling bagus dari Tuhan gitu. Nah ya itu aja sharing saya untuk teman-teman ya, mungkin yang saat ini dalam pergumulan, apalagi di saat ini saat pandemi, banyak yang
usaha yang sulit ya, usaha sulit. Banyak anak juga perlu sekolah, perlu biaya gitu kan. Terus panenan juga saat-saat ini kan banyak keluhan juga dari orang tuaku, dari keluarga, kalau panenan sekarang murah atau bagaimana, sedangkan kebutuhan banyak. Belajarlah untuk mempersembahkan sedikit hartamu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Percaya sama Tuhan, engkau pasti dipelihara Tuhan. Bukan mudah-mudahan enggak. Janji Tuhan iya dan amin. Dan saya percaya, dan saya sudah mengalami, walaupun di masa-masa pandemi seperti ini, saya nggak kekurangan apa-apa. Orang pada susah, pada bingung ekonomi. Saya luar biasa nggak bingung gitu loh, nggak bingung. Tabungan juga masih ada, bukan kayak gitu. Kalau untuk makanan hidup, untuk hidup keluarga juga, saya lihat keluarga nggak kelaparan tuh, di rumah nggak kelaparan gitu. Saya percaya bahwa Tuhan pasti melihara keluarga kami gitu. Nah, dari situ itulah tips saya yang saya bagikan untuk saudara. Belajarlah untuk bersedekah untuk memperkuat iman, bahwa kita nggak akan kelaparan dengan kita memberi. Bahkan saat ini orang-orang yang telah mengibuli saya, membohongin saya, bahkan menipu saya yakin kok mereka nggak akan kelebihan uang gitu loh. Mesti dia kekurangan di sana. Hidup mereka nggak seindah yang ada di profil. Saya percaya itu gitu loh. Makanya berhentilah untuk memeras tenaga orang lain gitulah. Bekerjalah dengan baik, yang halal, bersedekah gitu. Bukan saya sombong, saya mengajarkan kepada saudara supaya saudara juga mengalami Tuhan seperti saya gitu. Dan saat ini banyak macam cara Tuhan untuk memproses kita. Ada yang diproses melalui ekonomi, ada yang diproses dengan secara keluarga, ada juga yang diproses dengan cara anak kayak gitu. Ya puji Tuhan, waktu dulu aku bahagia sama suami, aku diproses dengan melalui anak. Sekarang suami udah pergi, anak sudah kembali, ekonomi dipulihkan, anak dipulihkan, luar biasa damainya saya gitu kan. Nah inilah, makin tua makin bahagia, dan saya mengalaminya gitu. Nah itu ajalah, saya percaya orang yang takut akan Tuhan akan diberkati dan tidak akan kekurangan suatu apapun. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk malam ini. Hamba-Mu sudah sharing tentang firman-Mu dalam Maliaki ya Tuhan, dan dalam Lukas tentang persembahan, persepuluhan. Dan kami percaya Tuhan, jika kami taat untuk pekerjaan Tuhan, kami peduli pada sesama kami bisa berbagi dengan sesama kami, indah, kami bahagia, kami senang. Karena dalam firman-Mu juga di firman-Mu yang lainnya, Engkau berkata, jika kami memberi kepada orang yang kekurangan, kepada anak yatim, janda miskin, itu sama seperti kami memberi kepada Engkau. Dan jadikanlah kami ya Tuhan untuk menjadi penyalur berkat-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memelihara hidup kami, Engkau juga memelihara hidup keluarga kami. Takkan kekurangan suatu apapun kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau Tuhan, Yehova Rafa, Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang dahsyat,
Allah yang kaya, Allah yang memegang kerajaan surga, Allah yang memiliki dunia, Allah yang hidup, Allah yang peduli, bahkan Allah yang selalu menampung tetesan air mata kami dengan kirbat yang baru, dengan anggur-anggur yang baru yang Tuhan sediakan. Dan kami juga percaya masa depan cerah Tuhan sediakan untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa kami yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa kami Indonesia, pulihkan dari COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Menteri Kabinet, dan juga Wali Kota, Gubernur, bahkan sampai pelosok-pelosok ya Tuhan Yesus, untuk Lurah, RT, RW. Taruhkanlah roh yang takut akan Engkau pada pemerintahan kami. Taruhkanlah roh kebijaksanaan pada pemerintahan kami. Tidak mudah untuk Bapak Presiden kami dalam mengambil keputusan di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan turun untuk Bapak Presiden dan juga para pemerintahan kami untuk mengemban tugas yang daripada Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk para tim medis yang saat ini menangani COVID-19, pasien yang terpapar, yang terinfeksi, bahkan yang masih kendala ya Tuhan Yesus, masih gejala, supaya Tuhan campur tangan, supaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan saat ini saudara-saudara kami yang dalam pergumulan ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan cukupkan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini dalam pergumulan ingin mencari jodoh, supaya Tuhan memberikan jodoh yang seiman, yang seimbang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini yang mengalami sakit penyakit, capek, letih lesu, Tuhan berikanlah kelegaan, berikanlah kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan memberkati lanjut usianya, memberkati kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku juga rindu ya Tuhan untuk Hong Kong bersih dari COVID-19, agar kami bisa beribadah lagi di gereja-Mu Tuhan, bersekutu, bertemu dengan hamba-hambamu ya Tuhan. Kami mohon Bapak campur tangan-Mu ya Tuhan. Hari Minggu ini ya Tuhan, gereja kami sudah mulai buka dengan protokol-protokol yang sudah disediakan, supaya kami juga mentaati dan lindungi kami Tuhan dengan Mazmur 91, agar keluar masuk kami diselamatkan oleh Tuhan, dijauhkan dari COVID-19 dan dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk Joshua ya Tuhan, yang saat ini masih sakit, roh kanker kami perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui terapi, melalui kemoterapi, melalui obat-obatan yang diberikan oleh tim medis untuk melunturkan, menyembuhkan sakit kanker itu. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Joshua sembuh di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, biarlah kiranya Nenek Kawayi ini juga mengalami Engkau secara pribadi melalui obat-obatan yang aku berikan sehari 3 kali. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, agar obat-obatan itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi penguat, penyembuh daya tubuh Nenek Kawayi, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kami akan tidur Tuhan. Turunkanlah malaikat surga-Mu Bapa untuk menjaga kami di sepanjang tidur kami. Jauhkan kami dari mimpi buruk, jauhkan kami dari kuasa gelap, kuasa dukun, penghulu udara, kuasa-kuasa yang ingin mengganggu tidur kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sembunyikan kami dalam naungan kepak sayap-Mu Tuhan. Taruhlah kami di balik salib-Mu Bapa. Kami percaya
Tuhan menyertai kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kurang dari sempurna. Kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang maha sempurna, yang menyempurnakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jagain kami, turunkanlah malaikat-Mu Bapa. Jagain kami Tuhan, agar tidur kami nyenyak dan bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih saudara. Shalom.